Dan tentu untuk membuat Mukornas, desain Mukornas itu memang waktunya panjang. Sebelumnya saya bikin keramik itu asbak, cangkir, bukannya kayak sekarang kita bikin. Tantangannya bagaimana agar kompor pembakaran ini bisa berwarna biru apinya. Jika pembakaran apinya merah, ini hasilnya akan gosong. Ini tantangan baru untuk bikin Mukornas, ini tantangan baru, risetan baru. Makanya saya semangat untuk riset karena di Indonesia sendiri belum ada. Kayaknya ya belum ada sih, lebih tepatnya belum ada. Makanya semangat untuk merisetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solihin. Saya dari organisasi pemuda Sidikiah yang membidangi masalah arsitektural. Dan sekarang kita lagi ada misi pembuatan pembangunan masjid, dan kebetulan saya ditugaskan untuk masalah finishing masjidnya. Iya, ya nggak apa-apa. Iya, sore dikirim. Iya, sore dikirim. Itu pagi kita udah mulai kan? Ini kan ada pagi kan udah mulai bakar. Dan atas petunjuk dari sang guru dan Ketua Umum Organisasi Pemuda Sidikiah, Bapak Muhammad Syahrial, beliau menghendaki bahwa masjid yang akan dibangun ini, yaitu Masjid Fathan Mubina, ini menghendaki agar ada Mukornasnya. Maka kita, dari saya, Mas Rian, Mas Sugeng, ini berkolaborasi untuk mendesain itu, dan saya kebagian finishingnya. Untuk Mukornas ini tentu memang desain yang rumit, dan setahu saya di Indonesia masih mungkin belum ada. Desain Mukornas itu memang waktunya panjang sekali. Dari sisi saya membuat sketsa-sketsa simetris, geometris untuk mencoba menggali bagaimana agar bisa membuat Mukornas. Begitu pula dengan Mas Sugeng, begitu pula dengan Mas Rian. Tengah-tengah berdongko. Jadi malah ini baru ini. Kalau pembuatan ornamen keramik ini, pertama ada desain ornamennya dulu. Kemudian dari desain, kita desain manual, kita scan, dimasukkan komputer, dari komputer di print, dibuat film sablon. Jadi untuk sablon ini hanya sketsa saja, sketsa. Untuk pewarnaan kita memakai manual, dibantu dari adik-adik ING. Sebelumnya saya bikin keramik itu asbak, cangkir itu, dan finishingnya itu dekal, bukannya kayak sekarang kita bikin. Ini tantangan baru untuk bikin Mukornas, ini tantangan baru, risetan baru. Makanya saya semangat untuk riset karena di Indonesia sendiri belum ada. Kayaknya ya belum ada sih, lebih tepatnya belum ada. Makanya semangat untuk merisetnya. Kalau untuk stepnya itu, step habis mari kita bikin sablon itu hanya sket warna hitam, lalu dibantu dengan teman-teman untuk pewarnaan. Pewarnaannya tergantung desainnya. Setelah di pewarna kita tunggu, habis itu kita lanjut ke pembakaran di oven. Pembakaran itu memakan waktu sekitar 8-10 jam. Itu terus menghabiskan kira-kira 2
tabung 2,5 tabung gas 50 kilo. Kalau untuk tintanya itu kita khusus, jadi kita bikin sendiri dari pigmennya sendiri, itu pigmen asli. Pigmennya itu untuk dekal. Dekal itu seperti kayak di Indonesia banyak itu orang yang mendekal keramik. Nah itu kayak pasaran, sudah pasaran lah. Kalau kita ini bahan dasarnya adalah bahan dasar untuk bikin keramik. Makanya sangat jarang pemainnya dan kualitasnya sangat beda. Kalau dekal itu seperti print-printan ditempel, dibakar, dan bakar hanya 800. Kalau kita sekarang ini bakar 1100 derajat. Jadi hasilnya sama seperti keramik yang kita pakai. Setelah pewarnaan selesai, baru pemasangan ke tungku. Ini pun juga membutuhkan waktu untuk memasang ornamen tadi yang sudah diwarnai ke tungku, kemudian dimasukkan ke tungku, baru proses pembakaran selama 9 jam. Mungkin besok kita tingkatkan lagi sampai 11 atau 12 jam untuk kualitas yang lebih bagus. Untuk membuatnya atau merangkainya menjadi sekarang itu memang memakan waktu sekitar 2 bulan lebih agar proses bakar itu bagus. Dan ketika pembakaran ini sudah bagus, tantangannya bagaimana agar kompor pembakaran ini bisa berwarna biru apinya. Ketika pembakaran apinya merah, ini hasilnya akan gosong, tidak akan jadi. Jadi selama beberapa bulan yang lalu itu hasilnya seperti itu. Itu karena tungkunya itu dindingnya banyak kebocoran dan tidak kedap. Kita 3-4 kali itu bakar, hasilnya gosong dan tidak maksimal lah. Itu yang makanya namanya riset ya, harus belajar terus. Tapi akhirnya sekarang sudah kita buktikan bahwa kita bisa mencapai 1100 dan hasilnya alhamdulillah bagus sesuai ekspektasi kita. Kalau yang kita kejar sekarang di suhu 1100. Jadi kalau lebih dari itu resikonya pasti gosong, warnanya akan hilang. Ini oven ini baru kita betulkan. Sebelumnya kita sekali pembakaran itu bisa menghabiskan 7-8 tabung gas dan hasilnya gosong. Itu yang bikin tantangan saya supaya bisa meningkatkan lebih baik kualitasnya. Gimana caranya? Itu saya bereksperimen terus. Itu sih. Dulu ya apinya nggak stabil itu karena tungkunya itu belum kita setting karena bukan settingan saya. Kalau sekarang sudah saya perbaiki, jadi tungkunya sudah dalam kendali saya. Jadi saya tahu apa yang harus dilakukan. Pembakaran dari 38 derajat sampai 1100 itu insya Allah sekarang tidak ada kendala sih. Kalau dulu banyak faktornya, kayak jalur gas itu dingin, beku, itu gas tidak bisa naik, itu menjadi salah satu kendala. Tapi kalau insya Allah kalau sekarang sudah baik semua.
Ya memang untuk kalau kita ingin berbuat sesuatu yang manfaat itu memang harus diperjuangkan betul-betul, dan kita bisa membuat keramik ini intinya kita ingin manfaat aja. Untuk bisa membuat sesuatu yang bermanfaat tentu butuh upaya yang besar. Untuk teman-teman yang udah bantuin, terima kasih banget udah bantu kita riset. Karena kalau riset itu membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran tuh banyak. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah bisa buktiin kalau kita di Pelosok ini bisa bikin standar internasional gitu. Karena di sini nggak ada yang bisa bikin seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bantu itu makasih banget, dan yang dukung makasih juga. Semoga kita lancar terus ngerjain Mukornas ini sampai selesai, masjid sampai selesai. Terima kasih.